Manga Boruto Chapter 67 akhirnya memberi kejutan terus-menerus pada kelanjutan ceritanya. Pada chapter ini Momoshiki rela menghidupkan Boruto kembali meskipun data kehidupannya dikorbankan, yang berarti Momoshiki tidak akan bisa bangkit di tubuh Boruto. Di awal scene, kita akan diperlihatkan Naruto berlari menuju Boruto dengan penuh rasa panik. Dia langsung memeluk Boruto erat dan masih gak percaya jika Boruto mati. Tubuhnya telah bolong besar seperti tidak ada kesempatan lagi baginya untuk hidup. Sementara Kawaki juga masih menatap diam ke arah mereka seperti tidak menyesali dengan apa yang diperbuatnya. Di sisi lainnya, Code dan Shikamaru terkejut tidak percaya melihat hal sekeji itu dilakukan oleh Kawaki. Aida kemudian menjelaskan Boruto adalah persembahan yang penting untuk pohon Shinju. Lalu apa yang akan dilakukan Code setelah melihat kejadian itu? Lalu Code menjawab tak ada lagi yang bisa kita lakukan dan siapa yang mengira jika Kawaki mendapatkan karmanya kembali dan membunuh Boruto. Namun Aida dengan jutek berkata jika dia tidak berniat menghalangi tujuan Code tapi apapun yang terjadi jangan sampai Code menggunakan Kawaki sebagai persembahan Jubi. Saat ini Code belum bisa memberikan jawaban apapun dan dia akan segera kembali untuk membicarakan hal ini dengan Aida. Lalu Code berbicara pada Kawaki dengan mengatakan kau sudah mengacaukan semuanya dan kau sudah membunuh persembahanku yang berharga. Tapi aku ada urusan penting dan sementara ini aku akan mundur. Tapi ingat mendapatkan kekuatan tak akan dapat mengubah apapun kau tak akan pernah bebas sepanjang hidupmu. Seseorang pasti akan selalu menuntunmu karena itu adalah takdir kejammu. Code langsung menendang Shikamaru dan membuat tanda cakar untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Kawaki menggunakan teknik Sukuna Hikona untuk mengecilkan tanda cakar Code hingga dia gagal untuk berteleportasi. Code terjatuh dan kaget melihat itu tapi dia mencoba membuat tanda cakar baru. Namun kali ini Kawaki lagi-lagi mengecilkan tanda cakar itu hingga tidak membiarkan Code kabur. Terlihat Kawaki berjalan ke arah Code dan berkata sepertinya kau belum paham. Saat ini kau tak dalam posisi untuk bisa dengan sombong membicarakan takdir orang lain. Akan kumusnahkan siapapun yang mengancam nyawa Hokage termasuk saudaraku. Jadi apa yang membuatmu berpikir jika aku akan melepaskanmu begitu saja? Kemudian Kawaki melemparkan besi-besi hitam ke arah Code. Code berusaha menghindar dan balik menyerang Kawaki dengan gerakan super cepat. Tapi dengan mudah Kawaki membuatnya terkapar hanya menggunakan pukulan. Kawaki datang kembali menghampirinya sementara Code sendiri merasa tak percaya jika kekuatannya kalah oleh Kawaki. Shikamaru yang kini sudah terbebas dari sandraan Code langsung pergi menuju Naruto berada. Shikamaru segera menghampiri Naruto dari samping sambil terus mendengarkan kesedihan Naruto pada Boruto. Naruto gak henti-hentinya menangis memanggil Boruto agar dia membuka matanya lagi. Shikamaru yang kemudian melihat luka fatal Boruto langsung menyilangkan tangannya pada Naruto agar dia bertahan. Naruto sendiri bertanya pada Shikamaru apakah saat ini dia sedang bermimpi. Shikamaru bahkan melihat mata Naruto yang kini sudah menghilangkan mode Sage-nya. Dia lalu berkata aku tahu kau sedang bersedih tapi sekarang pertarungan masih belum selesai. Naruto hanya menangis saja dan tetap gak percaya jika hal seperti ini tidak beneran terjadi bukan. Sontak Shikamaru berteriak keras untuk menyadarkannya. Melihat pertarungan Kawaki dan Code yang masih berlanjut Shikamaru pun berkata lagi agar kita membantu Kawaki. Saat ini Kawaki sedang unggul melawan Code tapi akan jadi masalah jika Code sampai kabur. Meskipun begitu nampak Naruto tidak memperdulikan apapun kecuali Boruto hidup lagi. Sontak Shikamaru kembali berteriak dan mengingatkan Naruto jika dia adalah seorang Hokage. Boruto sudah memilih jalannya sendiri untuk mati dan melindungi semuanya. Dan sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk terus tenggelam dalam emosi. Sementara itu serangan besi hitam Kawaki telah sukses menancap di bahu Code yang membuatnya cukup terkejut. Code langsung bertekuk lutut di hadapan Kawaki yang kini datang menghampirinya. Code berkata kalau terus begini aku akan kalah dan itu pun aku kalah oleh Kawaki. Kali ini Kawaki telah mengarahkan tangannya pada Code dan akan segera menghabisinya menggunakan laser cendol. Kawaki berkata orang yang ingin menemuiku ini aku tidak tahu apa motifnya tapi jika mereka menentang Hokage maka tak ada ampun juga bagi mereka. Tapi Code pertamalah yang akan dimusnahkan terlebih dahulu. Namun terlihat Code memasukkan tangannya pada tanda cakar yang berada di kepalanya. Kemudian Kawaki langsung menembakkan laser di tangannya hingga ledakan besar terjadi.
Shikamaru langsung melindungi Naruto dan Boruto agar tidak terkena imbas dari serangan itu. Namun tiba-tiba Kawaki terpental jauh dan terkapar seperti terkena jurusnya sendiri. Naruto dan Shikamaru sampai terkejut kenapa Kawaki yang terlempar oleh serangannya sendiri. Di sisi Code sendiri terlihat dia membawa Daemon yang masih tertidur ke dalam arena pertarungan. Aida sampai terkejut karena Code menarik paksa Daemon untuk melindunginya dari serangan Kawaki. Daemon menggunakan kemampuan pemantulnya untuk membalikkan serangan laser itu pada Kawaki. Daemon yang tiba-tiba terbangun langsung bersemangat dan ingin bertarung juga. Daemon berkata, "Hei Code, siapa musuhnya, biarkan aku bertarung dan menghajar mereka untukmu." Di sisi lain Shikamaru pun sampai kaget melihat ada anak kecil yang bersama Code saat ini. Hatinya penuh tanda tanya apakah anak kecil itu juga adalah seorang musuh yang mengincar Kawaki. Namun Code segera mendorong Daemon kembali dan tidak membiarkannya ikut campur dulu. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk Daemon menunjukkan kekuatannya pada mereka. Sementara itu Aida sendiri sangat kesal pada Code karena dia bertindak seenaknya saja. Jika terjadi sesuatu pada Kawaki maka Code akan menyesali perbuatannya itu. Oleh karena itu Code langsung mengecek nadi Kawaki dan memberi info jika Kawaki baik-baik saja. Aida cukup tenang mendengarnya, tapi jika jawaban Code berbeda dengan apa yang terjadi maka Daemon akan menghabisi Code. Sebelum pergi Code sempat berkata pada Kawaki yang pingsan jika sekarang dirinya belum bisa mengalahkannya. Untuk menyainginya maka Code akan melepas limiternya dulu dan orang yang akan melepaskannya adalah Amado. Akhirnya Code pergi menggunakan tanda cakarnya yang hal itu hanya dilihat oleh Shikamaru dan Naruto. Shikamaru lalu berkata pada Naruto jika mereka harus mempertimbangkan cara mengatasi Kawaki. Tapi Naruto langsung bertanya apa maksud yang dijelaskan Shikamaru. Dengan kesal Shikamaru berkata lagi jika Kawaki sudah membunuh Boruto yang bahkan dia tidak menyesalinya. Tapi Naruto menjawab dengan tegas jika itu bukanlah kesalahan Kawaki seorang. Namun Shikamaru menjelaskan lagi setelah melihat semua kejadian ini Kawaki akan menjadi sumber bencana. Karena Kawaki akan melakukan apapun demi keinginannya tanpa mempertimbangkan teman ataupun keluarga. Naruto dengan naifnya bertanya apakah kita harus mengusir dia karena Kawaki sangat berat untuk kita atasi. Shikamaru menjawab kita juga harus mempertimbangkan warga lain dan tidak bermaksud meninggalkan kewajiban kita. Kawaki bisa saja akan menjadi bencana buruk bagi Konoha karena sudah ada reaksi negatif padanya. Tapi Naruto tetap berat melakukan hal itu karena apapun yang terjadi Boruto akan menganggapnya sebagai saudara, walau apapun yang dia lakukan dan apapun yang orang lain bilang Kawaki tetaplah seperti keluarga. Jika keluarganya tidak bisa menerimanya di saat seperti ini lalu siapa lagi? Shikamaru kembali bertanya apa itu yang kau rasakan Naruto? Bahkan sekarang apa kau sungguh di lubuk hatimu bisa menganggapnya sebagai keluarga? Dia telah membunuh putramu sendiri dan dia tidak menyesal sedikit pun. Naruto langsung berteriak keras agar Shikamaru tidak melanjutkan lagi ucapannya. Meskipun begitu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk sekarang. Namun tiba-tiba Boruto hidup kembali dan berkata siapa yang dibunuh. Sontak Naruto dan Shikamaru langsung terkejut melihat Boruto masih hidup. Boruto segera duduk dan berkata lagi tidak sopan menganggapku mati begitu saja. Naruto kemudian menangis dan memeluk Boruto dengan erat sementara Shikamaru masih terkejut melihatnya. Shikamaru berkata dalam hatinya mustahil Boruto hidup lagi padahal aku tahu jika dia sudah mati. Di dadanya ada lubang yang menganga dan hal itu sungguh tidak masuk akal. Kemudian Shikamaru kembali dikejutkan ketika melihat Boruto merobek bajunya. Terlihat luka bolong sebelumnya telah sembuh dan pola karmanya kini menyebar ke dadanya. Tiba-tiba Momoshiki muncul di hadapan Boruto dan kembali menggunakan jurus penghenti waktunya. Boruto yang sudah mengetahui hal itu langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Momoshiki lalu menjelaskan jika dia kehilangan fasal berarti jiwanya juga akan musnah seperti Ishiki. Selain menjadi penerima jiwa, sebuah fasal juga menjadi pengikat ke dunia manusia. Boruto masih terus mendengarkan penjelasan dari Momoshiki. Momoshiki melanjutkan lagi dan berkata bahwa Boruto adalah fasal yang berharga bagi Momoshiki. Tiba-tiba Boruto melihat lukanya yang sudah sembuh lalu berkata apa yang telah Momoshiki lakukan. Momoshiki menjawab jika sebagian jantung dan paru-paru Boruto hancur dan juga kehilangan banyak darah.
Hal itu tentu saja akan membuat Boruto mati jika Momoshiki tidak ikut campur. Saat itu Momoshiki kembali menggunakan kekuatan karma untuk menghidupkan Boruto kembali. Momoshiki berkata, seperti yang kau tahu, karmamu mengandung seluruh diriku dalam bentuk data terpadatkan. Sekitar 82% sudah dibongkar dan menyatu dalam tubuhmu. Kebangkitanmu akhirnya akan memungkinkan jika sudah tersisa 18%, tapi sayangnya itu tak akan terjadi jika fasalku hancur sebelum saatnya. Jadi Momoshiki tak punya pilihan lain kecuali merubah sisa data 18% ke dalam datamu. Jadi sel jaringan yang hilang bisa terbentuk kembali. Intinya Momoshiki memakai bagian yang seharusnya miliknya untuk membangkitkan Boruto kembali. Dan sayangnya hal itu membuat Boruto mengambil data 18% yang membuat Momoshiki mustahil untuk bangkit kembali. Mendengar itu Boruto langsung tersenyum dan berkata, jadi seperti aku yang menang karena tekadku untuk mati. Hal itu bisa mencegah Momoshiki untuk bisa bangkit kembali. Namun Momoshiki menatap sinis ke arah Boruto dan berkata lagi, jika Boruto jangan dulu senang. Alasan Momoshiki bicara seperti itu adalah untuk memberinya peringatan. Diubah atau tidak dari awal itu sebenarnya adalah data Otsutsuki dan itu gak akan berubah kalau 100% data Otsutsuki telah selesai dibongkar. Yang artinya Boruto sekarang adalah murni 100% Otsutsuki dan siap untuk jadi persembahan ekor 10. Dengan sombong Boruto bertanya, maksudmu aku akan dikorbankan pada monster itu kapanpun juga? Baguslah, dengan begitu aku tak perlu mencarinya susah payah. Namun Momoshiki kembali berkata, jika Boruto janganlah terlalu sombong karena jika Boruto mati sekali lagi hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Yang artinya, jika Boruto mati sekali lagi dia tidak akan pernah hidup lagi. Lalu Boruto bertanya tentang ramalan Momoshiki yang mengatakan bahwa mata birumu akan merenggut semuanya. Apakah maksudnya adalah Boruto akan mati dan kali ini dia hidup kembali? Namun Momoshiki tersenyum sinis dan berkata, jika itu tak ada hubungannya dengan kematian Boruto. Dan kenapa hal itu akan datang bahkan Momoshiki tidak mengetahuinya dengan jelas. Tapi itu tak lama lagi karena waktunya sudah semakin dekat dan itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Mendengar itu Boruto sampai kaget dan bertanya-tanya kengerian apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu Code yang telah kembali ke markasnya masih merenungkan untuk menculik Amado dan membuka limiternya. Aida kemudian bertanya, saat ini Amado sedang dilindungi di tengah Konoha dan semua bekas cakar Code tidak ada di sana. Lalu Code menundukkan kepalanya dan berkata, tidak usah khawatir karena aku sudah punya rencana. Ada yang tahu gak nih rencana apa yang akan dibuat oleh Code, dan jika kamu tahu tuliskan teori kamu di kolom komentar di bawah ya. Nah itulah dia pembahasan mengenai manga Boruto chapter 67 yang tayang bulan ini. Nantikan manga Boruto chapter 68 bulan depan.